Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Farid dengan NIM 20 50 40 10 71 11 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna, karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Sehingga untuk tetap bertahan, para pebisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembeli. Oleh karena itu, di dalam pasar oligopoli, iklan dan promosi berperan sangat penting. Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopoli menjual barang yang relatif homogen, sehingga dapat saling menggantikan. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak pindah ke produk lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, memiliki dua produsen atau lebih. Oligopoli dijalankan oleh dua produsen atau lebih, paling tidak kurang dari 10 produsen. Dengan sedikitnya produsen, maka dari itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Sementara jumlah konsumen sangat banyak dan beragam. Kedua, produk yang dijual homogen. Dalam oligopoli, produk yang dijual bersifat homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga saling menggantikan satu sama lain. Contohnya adalah produk rokok. Rokok memiliki banyak variasi, sehingga jika satu produk tidak laku, maka bisa digantikan dengan variasi lainnya. 3. Kebijakan produsen utama menjadi acuan. Pasar oligopoli menjadikan kebijakan produsen utama sebagai acuan oleh produsen lainnya. Jadi, produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Misalnya, untuk hal penarikan produk lama, perubahan fungsi, dan juga ketentuan penetapan harga produk. 4. Harga barang hampir sama. Dalam pasar oligopoli, barang yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis, sehingga nyaris terasa perbedaan harganya bagi para konsumen. Apalagi jumlah produsen yang tidak banyak, membuat persaingan menjadi ketat, sehingga perbedaan harga tidak terlalu jauh. 5. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Produsen utama sudah memainkan harga produk, sehingga produsen yang baru saja masuk akan sangat kesulitan untuk bersaing dengan harga produsen yang sudah ada. 6. Strategi pemasaran harus matang. Dalam oligopoli, strategi pemasaran harus matang. Dengan sedikitnya jumlah produsen dan ragam produk yang tidak terlalu banyak, maka persaingan menjadi lebih ketat. Promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan, karena dikhawatirkan konsumen akan pindah ke produk lain. Selanjutnya, contoh produk pasar oligopoli. Yang pertama, industri semen. Kedua, industri kendaraan bermotor. Ketiga, rokok. Keempat, layanan telekomunikasi. Kelima, jasa penerbangan. Jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni. Oligopoli murni adalah apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha oligopoli homogen atau sulit dibedakan. Ini sangat banyak di kehidupan kita, di mana seringkali kita tidak mempedulikan mereknya karena dianggap sama saja. Contohnya adalah air mineral, helm, semen, pipa, dan sebagainya. Kedua, ada oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli terdiferensiasi adalah apabila produk yang dihasilkan tidak homogen atau dapat dibedakan. Contoh pasar oligopoli dibedakan tidak sulit ditemukan dalam keseharian, seperti sabun sampo, bumbu penyedap, makanan, rokok, kartu internet, motor, mobil, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, grafik oligopoli murni. Grafik di samping menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni pada saat perang harga. Pemilik perusahaan akan ikut dalam perang harga hingga harga mencapai pada titik P1 dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 1, di mana harga akan sama dengan biaya rata-rata. Pemilik perusahaan akan memberhentikan perusahaan apabila harga berada di bawah P1, karena perusahaan akan mengalami kerugian yang panjang. Selanjutnya, grafik oligopoli terdiferensiasi. Grafik di samping menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli yang dibedakan pada saat perang harga. Pemilik perusahaan akan ikut dalam perang harga hingga harga mencapai titik P2 dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak Q2, di mana harga akan sama dengan biaya rata-rata, namun kapasitas produksi pada titik Q2 belum optimum. Selanjutnya, hambatan-hambatan pasar oligopoli. Pertama, skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati dan memperluas skala ekonominya, karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah. Kedua, perbedaan biaya produksi. Biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari jumlah produksi yang berbeda. Biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari perusahaan yang lama. Oleh karena itu, perusahaan yang baru tidak dapat menjual barang semurah perusahaan lama. Keadaan ini dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. 3. Keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama-lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubung dengan tingkat kerumitan produk yang dihasilkan, membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajarinya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama, hal tersebut adalah hal yang biasa. Selanjutnya, kelebihan pasar oligopoli. Pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Keempat, adanya penerapan teknologi baru. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing berkurang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pasar oligopoli. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.